Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia, memberikan rahmat, memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Termasuk tentunya pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Sebuah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dilipat gandakan. Kebaikan-kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah. Di dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Ramadan. Salah satu keutamaan Ramadan yang sering disampaikan oleh para khatib atau oleh para penceramah adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahwa puasa Ramadan atau qiyam Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah berlalu selama 1 tahun. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa puasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala Allah, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni bagi dia ma taqaddama min dzambih, apa saja dosa-dosa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Begitu pula dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan qiyam, yakni salat malam, yakni salat tarawih pada bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni bagi dia ma taqaddama min dzambih, apa saja yang telah berlalu dari dosanya. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ma taqaddama min dzambih, apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini tentu saja secara pengertian bahasa kita sebut dengan lafdzun am, ma taqaddama, lafadz yang am, sehingga mencakup dosa-dosa besar dan mencakup dosa-dosa kecil. Mencakup dosa-dosa yang berkaitan langsung dengan Allah dan juga dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Akan tetapi, para pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah, tentu saja berdasarkan hadis-hadis yang lain atau berdasarkan dalil-dalil yang lain, dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, yakni kita menzalimi saudara kita, mengambil hartanya saudara kita, atau mencuri, atau korupsi, atau dosa-dosa yang lain yang berkaitan dengan hakul adami, haknya manusia, maka tidak bisa gugur, tidak bisa hilang dosa tersebut dengan hanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Apakah lagi hanya dengan melakukan puasa Ramadan. Artinya, berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan hak adami, kita tidak ada jalan untuk menghapusnya kecuali istihlal, meminta halalnya dari saudara kita yang kita ambil haknya, atau yang kita sakiti, atau yang kita zalimi. Dengan demikian berarti makna hadis ini, ma taqaddama min dzambih, bahwa Ramadan akan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu, adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja,
dan tidak berkaitan dengan hakul adami atau haknya manusia. Para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi kita singgung di depan, bahwa dosa ada kalanya dosa besar dan ada kalanya dosa kecil. Para ulama mengatakan bahwa dosa-dosa besar pada prinsipnya tidak dapat terampuni atau tidak dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghapus dosa-dosa besar yang kita lakukan kecuali kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menghentikan dari dosa-dosa tersebut dan kita menyesali atas perbuatan kita sebelumnya, dan saat yang sama kita berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya pada masa mendatang. Itulah taubat. Nah, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, ketika kita melihat penjelasan-penjelasan para ulama, para pensyarah hadis ini, maka kita akan mendapati bahwa dosa-dosa yang besar tidak termasuk ke dalam dosa-dosa yang akan terampuni yang akan terampuni dengan puasa Ramadan ini. Sehingga fix bahwa ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang telah berlalu dari dosa-dosanya adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang kemudian memperkuat apa yang dikatakan oleh para ulama ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kabair. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar, begitu seterusnya berputar. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat menuju Jumat berikutnya, sholat Jumat menuju sholat Jumat berikutnya, terus begitu berputar selama 1 bulan, selama 1 tahun. Wa Ramadan ila Ramadan, dan begitu pula Ramadan menuju Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, dapat menghapus dosa-dosa yang ada di antaranya. Dosa-dosa yang kita lakukan di waktu asar terhapus dengan kita melakukan sholat maghrib. Dosa yang kita lakukan di waktu maghrib terhapus dengan sholat isya kita. Begitu seterusnya. Jika itu tidak cukup, maka dosa-dosa yang kita lakukan selama dari hari Sabtu hingga hari Kamis berikutnya akan terhapus dengan amal kita, yakni berupa sholat Jumat kita di hari Jumat berikutnya. Begitu seterusnya. Ramadan juga demikian. Dosa-dosa kita selama 1 tahun kemarin hingga Ramadan kali ini dihapus oleh puasa kita, puasa Ramadan, oleh amal-amal kita di bulan Ramadan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, itu berlaku, dosa-dosa itu bisa terhapuskan idza jitunibatil kabair, bila mana dosa-dosa besar dijauhi. Artinya, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini, bahwa bulan Ramadan ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sholat-sholat kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian Jumatan kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita, maka syaratnya adalah kita menjauhi dosa-dosa besar. Bila dosa-dosa besar itu masih kita lakukan, maka sholat kita tidak dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Begitu pula puasa kita tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya hormati rahmatullah, pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, kita tentunya mengharapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan atas semua dosa-dosa kita, maka tidak ada jalan kecuali yang pertama adalah kita berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan manusia, kita meminta maaf, meminta halalnya. Sedangkan berkaitan dengan dosa-dosa besar, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan demikian puasa kita di bulan Ramadan ini akan berhasil, akan menghasilkan diampunkannya dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Akan tetapi, jika pada bulan Ramadan ini, pada saat kita menunaikan puasa Ramadan ini, dosa-dosa besar masih kita tunaikan, maka nampaknya harapan itu tipis. Harapan untuk terampunkannya dosa-dosa kita tipis. Karena dosa-dosa besar ibarat sebuah virus yang menyebabkan amal-amal kita, yang menyebabkan amal-amal soleh kita tidak mampu untuk membersihkan, tidak mampu untuk menghilangkan noda-noda yang ada di dalam diri kita. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita penting untuk mengetahui berbagai macam dosa-dosa besar dengan tujuan agar kita menjauhinya. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang berjudul Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Maka layak bagi seorang muslim untuk membacanya, untuk memilikinya, untuk membacanya agar dia bisa menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus juga menyebut ada 7 dosa besar yang Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang akan membinasakan. As-sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang akan membinasakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut di antaranya adalah syirik, kemudian riba, kemudian hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian zina, qatlun nafsi, membunuh jiwa, kemudian ada pula at-tawalli yaumaz zahaf, yakni lari di medan pertempuran. Nah, kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, tidak lupa kita sampaikan bahwa di antara dosa besar yang dilakukan oleh negeri ini adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Al-hukmu bi hukmil jahiliyah, berhukum dengan hukum jahiliyah, yakni hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari wahyu, tidak bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam siapa saja, apakah ahli kitab, apakah kaum muslimin yang berhukum dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 ancaman. Yang pertama adalah ancaman kafir. Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni Quran dan Sunnah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah kafir. Bila mana dia, orang-orang ini merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar, menganggap bahwa hukum-hukum Allah itu tertinggal, hukum-hukum Allah itu tidak relevan, hukum Allah itu memecah belah, hukum Allah itu justru akan membuat rusak, akan membuat kacau, atau dia mengatakan bahwa hukum Allah SWT tidak cocok untuk negeri ini. Lalu dia menerapkan hukum-hukum selain hukum Allah, apakah itu hukum buatan A atau buatan B, dari barat ataupun dari timur, ataukah produknya sendiri. Maka orang seperti ini tergolong minal kafirin, termasuk orang-orang kafir. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan yang ketiga, Allah mengancam, fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Zalim dan fasik, ini adalah ancaman bagi mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di saat yang sama mereka masih meyakini bahwa hukum Allah tetaplah terbaik, akan tetapi mungkin karena satu dan hal kepentingan mereka merasa tidak bisa terwujud ketika mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang seperti ini adalah al-fasaqah, orang-orang yang fasik, al-zalamah, orang-orang yang zalim. Maka kita tegaskan bahwa al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, apabila dilakukan dengan kesenangan hati, dilakukan dengan keridhaan hati, dilakukan dengan anggapan bahwa hukum Allah itu tidak relevan atau yang semacamnya, maka ini adalah
bukan hanya dosa, akan tetapi kekufuran. Sementara itu ketika seseorang berhukum dengan hukum selain Allah SWT, menerapkan hukum selain hukum Allah, akan tetapi masih punya anggapan bahwa hukum Allah tetaplah terbaik, ini tetaplah merupakan dosa yang besar, merupakan sebuah kezaliman, merupakan sebuah kefasikan, merupakan sebuah dosa yang besar. Maka barang siapa berpuasa Ramadan dan menginginkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, dengan amalnya, dengan puasanya, maka tinggalkan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan ganti terapkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan menjadi berkah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita benar-benar menjadi Ramadan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.